Pria itu menemukan sesuatu yang mengerikan saat sedang minum teh. Dia merasa istrinya meracuni tehnya. Ketika dia mendengar bahwa dia akan mati, pria itu berusaha menahan perutnya dan berjalan keluar. Untuk menghentikan rencana istrinya, dia dengan tegas melangkah keluar ke balkon. Wanita itu mengejarnya tanpa henti. Dia dengan panik berteriak memanggil suaminya dan memohon maaf pada suaminya. Namun sang suami hanya tersenyum. Dia memaksa istrinya untuk menatap matanya. Setelah itu, dia melompat turun. Wanita ini tidak pernah membayangkan hal ini. Tubuhnya yang gemetar melangkah maju. Ketika dia melihat suaminya tidak bergerak di bawah ini, wanita itu tersenyum aneh. Kemudian dia dengan senang hati membawa kopernya keluar, mengeluarkan komputer suaminya dari dalam. Laura akhirnya bisa bernapas lega. Dia dengan percaya diri masukkan kata sandinya. Namun disadari bahwa Cloud Disk perlu otentikasi 2 faktor, bukan hanya butuh kata sandi akun suaminya, tapi juga perlu pengenalan wajahnya. Laura langsung panik dan bergegas ke balkon. Tetapi ketika dia menemukan suaminya, wajahnya telah rusak. Suaminya sepertinya sudah memikirkan hasilnya sebelum dia meninggal. Laura tidak menyerah. Dia datang dengan cara yang bagus. Laura memberitahu teman-temannya tentang kecelakaan suaminya. Mulutnya penuh penyesalan dan cinta pada kekasihnya. Dan berbohong bahwa karena putusnya hubungan, keduanya bertengkar. Tak disangka, suaminya tidak bisa mengendalikan emosinya dan lompat ke bawah. Laura gambarkan adegan itu dengan jelas. Melihat Arthur mendengarkan dengan penuh perhatian, dia mulai mengajukan permintaan. Berharap pria itu bisa membantunya membuat model suaminya. Aku harap bisa menatap matanya dan memohon pengampunan. Mungkin dia akan memaafkanku atau tidak, aku akan melompat bersamanya juga. Melihat Laura semakin kehilangan kendali, Arthur hanya bisa setuju. Dia adalah pembuat cetakan terkenal. Tentang patung potret, bisa dibilang dia adalah orang yang paling terampil. Sementara Laura masih memberikan penghormatan kepada suaminya. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu di belakangnya. Lama sekali dia mencari dan tidak menemukan apapun, tetapi Laura tidak mengetahui. Sepasang mata mengikuti setiap gerakannya. Charlie adalah murid terbaru Arthur. Tetapi ketika dia melihat Laura, dia mengingatkan Arthur. Tidak peduli seberapa menyedihkan lawan. Jangan percaya apa yang dia katakan. Karena Charlie memiliki kemampuan khusus. Selama ada yang berbohong, matanya akan bergerak-gerak tanpa henti. Menghadapi pengingat baik dari Charlie, Arthur tidak peduli masalah itu. Karena dia bisa merasakan kesedihan temannya. Tidak masalah apakah dia berbohong atau tidak. Arthur mulai mengabdikan dirinya untuk membuat patung. Karena mereka bertiga dulunya adalah sahabat. Dia tidak tahan melihat teman-temannya sedih. Di bawah pertanyaan Charlie yang terus-menerus, Arthur juga menceritakan kisah masa lalu. Ternyata 30 tahun lalu, ketiganya memulai sebuah perusahaan film bersama. Saat syuting adegan Putri Duyung di bawah air. Untuk menghindari kecelakaan mereka memasang perangkat alarm ke tangan aktor. Ketika lampu jadi merah, mereka akan angkatnya ke atas, tapi karena Arthur tidak puas dengan efeknya. Adegan itu harus disyuting hingga kali ke-30, kecelakaan pun terjadi. Aktor itu mati di bawah air. Karena itulah, Arthur selalu hidup dalam rasa menyalahkan diri sendiri. Mengira dialah yang menyebabkan kematian itu. Jadi dia keluar dari perusahaan dan memberikan semua sahamnya kepada pasangan temannya. Sejak itu, ia hidup sendirian di pegunungan dan hutan, mencari nafkah dengan membuat model. Itu juga pertama kalinya Charlie mendengarnya berbicara tentang masa lalu. Charlie hanya bisa tak henti-hentinya menghibur Arthur, agar dia bisa menghilangkan rasa menyalahkan dirinya. Dengan sangat cepat patung sahabatnya selesai dibuat. Laura perlahan membuka kotak itu. Dia meletakkan patung unik suaminya di atas meja dan menyalakan kembali komputernya. Setelah memasukkan akun dan kata sandi, dia memutar komputer dan akhirnya menyesuaikan sudut kamera. Memang Cloud Disk sudah berhasil di-unlock. Laura mengungkapkan kegembiraannya kepada suaminya. Setelah operasi yang terampil, dia akhirnya menemukan konten yang ingin dia hapus.
Lalu Laura dengan senang hati mengangkat telepon. Biarkan sebuah perusahaan membantunya menghapus film dengan nomor video yang sama. Dan meminta pihak lain untuk mengirimkannya padanya secepat mungkin. Tetapi ketahui Arthur telah ambilnya belum lama ini. Laura tidak lagi tenang setelah mendengar ini. Ketika dia ingin hampir gila, Arthur telah muncul di pintu. "Jangan khawatir, anggap saja aku tidak pernah meneleponmu." Laura memandang patung itu dengan dingin, lalu dengan marah mematikan komputer. Lalu dengan malu-malu pergi untuk membuka pintu. Ternyata, kali berbicara dengan Charlie baru-baru ini telah membangkitkan kembali kenangan di hati Arthur. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengangkat telepon. Hubungi penjaga gudang perusahaan. Arthur ingin melihat video yang diambil pada hari aktor itu menjalani kecelakaan. Meskipun bertentangan dengan kebijakan perusahaannya. Tapi hormati persahabatan selama 40 tahun. Manajer masih secara pribadi kirimkannya film tersebut. Arthur dengan hati-hati membuka video yang tidak pernah berani dia hadapi. Muncul kembali di depan Arthur. Itu seperti kembali 40 tahun yang lalu. Setelah dia menonton video terakhir, tiba-tiba menemukan bahwa lampu merah sepertinya telah dimatikan oleh seseorang. Arthur sepertinya tidak bisa mempercayai matanya. Dia berulang kali menontonnya. Tapi semakin dia tontonnya, semakin dia menggigil. Dengan gemetar dia mengambil kaca pembesar. Lalu melihat wanita yang mematikan lampu itu tak lain adalah Laura. Ini menunjukkan bahwa aktris itu telah mengirimkan sinyal bahaya pada saat itu. Tapi itu sudah dimatikan jadi tidak bisa ditemukan. Arthur pernah menyalahkan dirinya sendiri. Di luar dugaan, hal itu disebabkan oleh teman dekatnya. Jadi dia mencari Laura, berharap mendapat penjelasan. Laura juga merasa bersalah. Ternyata dia mengira aktris itu menyombongkan diri. Sehingga menyulitkan mereka untuk menunda waktu, lalu harus menghabiskan seluruh tabungannya untuk film ini. Semakin lama, semakin banyak uang yang terbuang. Laura memikirkan kebaikan perusahaan, tetapi tidak menyangka akan terjadi tragedi seperti itu. Laura pun mengatakan kalau itu kecelakaan, Arthur tidak beri pendapatnya. Dia mengambil film itu di tangannya dan bertanya apakah suaminya juga telah melihat isinya. Laura tidak menjawab apa yang dia tanyakan. Terus-menerus mengatakan apa yang dia lakukan hanya untuk perusahaan. Dia bilang dia melakukan pekerjaan kotor untuk mereka berdua. "Laura, izinkan aku mengajukan pertanyaan. Apakah kematian suamimu ada hubungannya denganmu?" Dia melompat ke depanku, seolah ingin menghukumku. Aku bersumpah kepada Tuhan. Arthur tidak berkata apa-apa, dia melemparkan film itu ke dalam api. Laura akhirnya menghela nafas lega. Dia berterima kasih kepada Arthur, sekaligus meminta suaminya di surga untuk memaafkannya. Arthur juga sepertinya mengerti segalanya. Lalu dia diam-diam bangkit dan meninggalkan mansion, tetapi tepat ketika Laura mengira semuanya sudah berakhir. Dia menemukan keanehan dari disk film itu. Dia dengan hati-hati mengambilnya dengan tongkat kayu. Di luar dugaan, Arthur telah memalsukan film tersebut, bagian yang membuktikan pembunuhannya telah dipotong oleh Arthur. Di sisi lain, Arthur sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba merasa bingung. Tapi dia masih pulang ke rumahnya. Ketika Charlie mengetahui bahwa Arthur sudah meninggal. Hingga keesokan harinya Laura pun mendengar kabar meninggalnya Arthur. Namun hanya terasa sakit sesaat, lalu dia mulai ingin menyentuh warisan yang ditinggalkan Arthur. Dia pikir bahwa perusahaan selalu membiayai proyek Arthur. Jadi tentu mempunyai hak untuk mengambil alih kantornya, ketika mendengar jawaban pengacara mengiyakan. Laura tidak sabar untuk melihat koleksi Arthur. Tapi saat ini dia merasa ngeri saat mengetahuinya. Charlie tiba-tiba muncul di luar pintu mansion. Laura dengan gugup keluar kamar, Charlie pun segera mengubah wajah tersenyumnya. Karena ini adalah tempat terakhir yang dikunjungi Arthur saat dia masih hidup. Charlie tiba-tiba skeptis terhadap wanita ini. Tapi Laura tidak menunjukkan tanda-tanda panik, dan dengan murah hati mengundangnya ke dalam rumah. Charlie ingin tahu apa yang mereka berdua katakan tadi malam. Tapi Laura bahkan tidak berniat menjawab secara langsung. Hanya tunjukkan rasa sedih atas penyakit jantung Arthur. Sebelum berangkat, dia ucapkan terima kasih kepada keduanya atas semua yang telah mereka lakukan untuk suaminya.
Modelnya membantu aku mengucapkan selamat tinggal kepada suamiku. Juga membantuku menghilangkan tekanan, membuat aku merasa bahwa kematian suamiku bukanlah kesalahanku. Terima kasih sudah datang. Senang bertemu denganmu. Jaga dirimu baik-baik, Charlie. Bisakah kau mengatakannya lagi? Apa? Bisakah kau mengatakannya lagi? Aku merasa ada sedikit masalah. Kematian suamiku bukan salahku kan? Sama seperti Arthur yang melepaskan dosanya, aku juga. Suamiku meninggal bukan karena aku. Penyakit jantung Arthur akhirnya menyerang. Itu bukan salahku, aku tidak membunuh mereka. Dengan mata Charlie berkedip tanpa henti. Dia menyimpulkan bahwa apa yang baru saja dikatakan Laura adalah kebohongan. Cerita keduanya pasti ada hubungannya dengan dia. Tapi Charlie tidak mengungkapkannya. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Laura dan bergegas kembali ke kantornya. Tanpa diduga, penjaganya muncul di sini. Charlie tidak bersembunyi, menceritakan semua spekulasi di hatinya kepada pihak lain. Dia yakin Laura berbohong. Kedua kematian mereka pasti ada hubungannya dengan Laura. Tapi itu hanya perasaannya saja, tidak ada bukti. Pada titik ini pria tersebut memberitahu Charlie bahwa Arthur telah mengambil beberapa gulungan video. Itu adalah hal yang sama yang dicari Laura kemarin. Untuk itulah dia datang ke sini hari ini. Kalimat ini pun langsung mengingatkan Charlie, menurutnya jawabannya ada di sini. Namun keduanya lama mencari dan tetap tidak dapat menemukan videonya. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara di belakang. Laura menelepon perusahaan pindahan rumah. Semua yang ada di sini harus dikembalikan kepadaku. Tapi harus mengemas filmnya secara terpisah. Hati-hati, aku ingin mengujinya sendiri. Semua dikemas untukku. Charlie memperhatikan dari sudut. Sekarang dia juga mengerti bahwa Laura ingin menemukan videonya juga. Tiba-tiba dia melihat di atas patung itu sebuah gulung film. Dan sebelum kemarin dia memastikan itu tidak ada. Sambil pikir tentang masa depan, Laura membakar semua film yang diterimanya. Agar tidak membuat pihak luar curiga. Ia juga sengaja mengadakan pameran seni. Dan Charlie yang berpura-pura menjadi model menyelinap ke masuk. Tapi dia masih ditemukan, Charlie diusir oleh keamanan. Dia hanya dapat menemukan konservator di sini. Di bawah kepemimpinannya, keduanya menyelinap masuk dari lorong staf. Kali ini, Laura juga memberikan pidato yang penuh semangat di atas panggung. Tapi di layar lebar belakang tiba-tiba memutar video tahun itu. Disitulah dia mematikan lampu dan membunuh aktor tersebut. Laura yang ketakutan berlari menuruni panggung. Tapi karena dia memiliki hantu di hatinya, halusinasi terus muncul di kepalanya. Bahkan patung suaminya menjadi orang sungguhan di detik berikutnya. Dia mengejar suaminya sepanjang jalan. Saat itu melihat suaminya melompat turun lagi. Laura juga benar-benar runtuh. Dalam keadaan kabur dia pun melompat turun. Ketika Charlie berlari ke arahnya, dia sudah menjadi tubuh yang dingin.